Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah afu syakur ar-rauful ghafur wa ilaihi tasirul umur alladzi waffaqa man syaa'a min ibadi tahsibil makasibi wal ujur wa ja'ala syaghlahum bi tahqiqil iman wal amal shalih yarjuna tijaratan lan tabur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya, pada hari ini insyaallah saya akan memberikan utang saya kemarin. Jadi karena qadarullah hari Sabtu kemarin pas lagi saya di luar yang harapannya bisa ngisi dengan materi yang ingin saya sampaikan udah saya susun sebelumnya, ternyata Allah menakdirkan yang lain, ternyata sinyalnya jelek. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab dan juga agar materi yang bisa saya sampaikan dengan sempurna, pada sore hari ini saya akan menyampaikan materi saya. Semoga nanti bisa saya sampaikan dengan ringkas, padat dan jelas, dan semoga bisa teman-teman pahami semuanya. Oke, jadi ini saya ingin memberi gambaran kepada teman-teman. Udah saya mulai dari judulnya. Jadi judulnya adalah ibu mertua, ini aku calon dai mau lewat pipip calon dai. Nah, ini adalah salah satu kata plesetan dari salah satu video yang viral di TikTok ya. Mungkin teman-teman udah tahu yang ibu mertua, ini aku calon mantu mau lewat, terus ada lagunya pipip calon mantu. Nah, banyak orang mungkin ketika dia nggak mau mengikuti tren, dia nggak tahu ternyata ada loh hal-hal yang kayak tadi, kayak video pipi calon mantu, atau tentang apapun itu, tren-tren di TikTok, tren-tren di Twitter, tren-tren di Instagram. Nah, di sini saya ingin memberikan gambaran bahwa kalau misalnya kita ingin merebut hati orang, ya kita minimal bisa mengenal interest mereka itu ada di mana sih. Nah, itu. Jadi kita harus membuat sebuah packaging, kita harus membawa sebuah narasi yang bisa membuat emang orang-orang itu tertarik dengan dakwah kita. Oke, berbicara mengenai dakwah ya, mungkin kalau misalnya kita di kalangan teman-teman aktivis muslim, kita mengenal dakwah sebagai suatu jalan perjuangan atau menyuruh kepada Islam atau menyuruh kepada jalan kebaikan ya. Mungkin udah tulis teman-teman tulis kemarin di kolom chat. Nah, tapi ternyata bagi sebagian orang dakwah itu masih memiliki beberapa pandangan yang menurut saya unik. Misalnya dakwah itu kuno. Enggak kok kuno? Iya, karena orangnya itu kuno-kuno. Yang tadi dikit-dikit haram, dakwah dikit-dikit nggak boleh, dakwah dikit-dikit bid'ah. TikTok hukumnya apa Ustaz? Bid'ah, haram gitu. Sehingga terkesan kuno dan juga kaku. Kemudian juga dakwah kadang identik dengan celana cingkrang, terus juga kemudian anak-anak yang jilbab lebar, terus jenggoten, panggilannya pakai akhi ukhti, sehingga mereka terkesan eksklusif, jadi bagi golongan-golongan tertentu. Kemudian juga dakwah kadang-kadang terkenal dengan orang-orang yang bau. Ya, ini mungkin bagi para akhwat ya, karena saking mereka itu fokus ke dakwah kayak gitu sampai nggak memperhatikan penampilan, karena juga menganggap parfum itu sudah haram, pasti haram, sampai akhirnya mereka lupa bahwa mandi itu perlu, bahwa mencuci baju itu nggak wajib juga, tapi kita perlu mencuci baju agar orang itu nyaman dengan kita itu. Terus juga kadang-kadang dakwah juga yang sering dikasih tahu atau sering dioktrin kepada kita adalah orangnya dikit, jalannya panjang, sepi kayak gitu. Padahal ya memang sih, tapi bukan itu inti dakwah kita. Kita memang tahu orang itu bisa jadi yang ikhlas sedikit, yang mentaati dikit, tapi poin kita adalah kita berusaha dakwah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Mau dikit mau banyak itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Jadi bukan perkara kita yang ngatur dakwahnya harus berapa orang. Kita cuma bisa mengusahakan, tapi pada akhirnya Allah yang menentukan itu. Jadi mungkin itulah gambaran dakwah yang berbeda antara persepsi kita sebagai aktivis dan juga persepsi orang-orang yang di masyarakat. Pun juga sama bagi saya dulu waktu pas masih di pesantren, saya menganggap dakwah itu keren banget. Wah, ini ajakan sholat duha, ajakan buat tilawah, buat pokoknya semua kegiatan yang mengajak kepada kebaikan itu. Ternyata setelah qadarullah masuk ke kuliah universitas umum, dakwah tuh nggak cuma itu, ternyata dakwah juga banyak masalahnya, masalah orangnya hilang-hilangan, masalah orang futur, masalah kemudian di tengah jalan mereka pacaran, masalah di tengah jalan mereka berguguran, ternyata sangat kompleks sekali, nggak kayak yang saya bayangkan di dunia pesantren dulu. Tapi ya ala kulli hal, bagaimanapun dakwah ketika memang image-nya masih ada yang kurang baik, tugas kita sebagai seorang dai dan daiyah adalah memperbaiki itu. Jangan sampai ini terus kemudian stereotip yang seperti itu terus-terusan menancap. Kalau misalnya selama ini orang bilang dakwah eksklusif,
Ya memang eksklusif, tapi kita eksklusifnya adalah eksklusif tentang surga. Tapi kita itu eksklusif di internal, tapi kita inklusif kepada teman-teman semuanya. Kita mempersilahkan kok kepada semua orang buat bergabung ke barisan dakwah. Tapi ketika udah ada di barisan dakwah ya emang eksklusif, namanya juga ini ajaran dakwah yang dimana Allah tuh menganggap sebagai baik jalan gitu loh. Jadi emang eksklusif undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tuh selalu terbuka dan kita berusaha gitu loh agar jalan eksklusif ini tuh sangat inklusif. Jadi orang-orang tuh bisa masuk ke jalan eksklusif ini seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, kita ketika berbicara tentang Islam maka kita akan dapatkan juga bahwa Islam adalah agama yang berbicara tentang dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat inilah yang sering menjadi landasan para ulama bahwa ya agama Islam agama dakwah. Di sini Islam kita nggak cuma diajari buat jadi orang baik, tapi kita diajari buat mengajak orang ke kebaikan dan menjadikan suatu lingkungan, suatu komunitas yang lebih besar, negara bahkan dunia adalah orang-orang yang soleh bersama. Maka di dalam Islam nggak ada namanya dikenal dengan egois aja, karena ya kita harus jadi baik bareng-bareng, kita nggak boleh jadi baik sendirian. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah menceritakan bahwa penyebab dihancurkannya umat-umat terdahulu adalah karena diamnya orang-orang baik di antara mereka. Maka kita sebagai muslim harus benar-benar menyadari dan menempelkan erat dalam hati kita. Dakwah itu adalah identitas kita sebagai muslim. Di surat yang lain juga Allah SWT berfirman di surat Al-Asr ayat 1-3 yang sering kita baca di TPA ya, kalau pas mau selesai itu, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innal wal asr, demi masa. Sesungguhnya innal insana lafi khusr, sesungguhnya orang-orang itu berada kepada kerugian. Kecuali, tapi ternyata ada pengecualiannya. Itu siapa? Itu illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman wa 'amilus solihat dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan mereka itu saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Dari ayat ini Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata bahwa seandainya yang turun itu nggak perlu turun satu Quran, dan hanya turun surat Al-Asr itu sudah cukup. Karena apa? Karena udah mencakup inti dari agama kita, bahwa kita harus beriman, beramal soleh, dan juga saling mengingatkan. Jadi kita nggak cuma beriman sendiri, nggak cuma beramal soleh sendiri, tapi kita juga mengingatkan ke teman-teman kita untuk saling menasihati. Jadi ketika kita salah ya kita dinasihati, ketika teman kita salah, teman kita yang kita nasihati. Sehingga nantinya terciptalah suatu mujtama yang Islam, suatu komunitas yang Islami. Jadi suatu perkumpulan wadah yang emang benar-benar tertancap nilai-nilai keislaman itu. Maka kita harus pahami bahwa ya dakwah itu penting karena dia adalah roh dari Islam itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke makna dakwah. Jadi ini saya ambil dari salah satu penjelasan dari Rasul Bayan bahwa makna dakwah adalah mengajak orang kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik hingga mereka ini inti dakwah para rasul adalah mereka meninggalkan taghut dan beriman kepada Allah agar mereka keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Jadi intinya dakwah itu adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini yang sering kita lupakan juga bahwa makna dakwah itu ternyata nggak cuma menyeru aja, tapi bahkan ada 4 makna dakwah. Yang pertama adalah seruan, kedua ajakan, 3 panggilan, 4 doa. Mungkin kalau seruan, ajakan, panggilan itu hampir-hampir mirip ya. Kita menyeru, terus kita mengajak, berarti kita menarik, terus kita memanggil gitu. Jadi ketika ada orang kita panggil. Nah, tapi yang ini yang poin terpenting adalah di poin terakhir itu, di poin doa. Allah SWT berfirman di surat Al-Ra'd, lahu da'watul haq. Pada sisi Allah yang berhak mengabulkan doa-doa yang baik di surat Ar-Ra'd 14. Jadi di sini kita bisa pahami juga bahwa makna dakwah itu nggak hanya berarti kita menyeru aja, kita mengajak aja, kita memanggil aja, tapi juga kita berdoa itu adalah salah satu makna dakwah. Maka kemudian Kiai Haji Jamiluddin Kafi memaknai dakwah sebagai setiap usaha dari seseorang atau sekelompok manusia untuk menyeru, mengajak, memanggil, mengundang atau mendoakan diri sendiri, keluarga, orang lain atau masyarakat luas untuk patuh dan mengikuti agama Allah serta Rasulullah SAW dengan cara tentu demi kemaslahatan dunia akhirat. Itu adalah makna dari dakwah. Jadi dakwah itu bukan cuma manggil aja, tapi kita juga harus atau kita mengupayakan dengan doa kita. Jadi doa itu juga adalah dakwah gitu. Yang karena ini sering kita lupakan juga, kita merasa sudah mengupayakan segala hal yang paling optimal, kita sudah berusaha
melakukan segala sesuatu yang paling semaksimal kita bisa dengan metode yang paling bagus, tapi qadarullah kok ternyata pengikutnya sedikit, yaitu bukan salah metodenya, karena ya emang pada akhirnya hati itu Allah yang memegang dan hidayah itu ada di tangan Allah, maka kuasa Allah kemudian dia yang berhak memilih siapa yang berhak masuk atau merasakan hidayah Islam ini. Maka tugas kita hanyalah berusaha berdakwah, yaitu mengajak mereka dan juga memanggil dan serta mendoakan dengan sebaik-baik yang kita bisa. Di sini juga kalau kata Ustadz Dr. Yusuf Bakhtiar, beliau mengatakan bahwa dakwah itu emang ketika kita jadi role model kebaikan itulah salah satu bagian dari dakwah. Tapi dakwah nggak cuma di situ, kita harus ada ajakan kebaikannya. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin tulisan ya nge-share ayat itu udah bagus, tapi ya kemudian kita berilah ajakan di sana. Misalnya kita nge-share nih ayat surat Ali Imran ayat 104, maka di akhir kita bisa tambahkan bahwa mari yuk kita beramar ma'ruf nahi mungkar atau hal-hal yang lain seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah untuk keutamaan dakwah sendiri. Jadi keutamaan dakwah itu ada banyak. Ini salah satunya saya cuma nyebutin 4 aja ya. Yang pertama adalah nikmat yang paling besar. Di sini di surat Ali Imran tadi kan kuntum khaira ummah. Jadi nikmat ketika kita bisa jadi umat terbaik ada dengan apa? Ketika khair ummah itu adalah orang-orang mereka yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi saling beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi di sini ada dakwahnya. Jadi ketika kita pengen merasakan nikmat yang terbesar, di mana di akhir ayatnya Allah SWT berfirman bahwa ulaikumul muflihun, ketika kita ingin mendapatkan kemenangan dan menjadi orang yang menang, maka kita harus berdakwah itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa dakwah ini adalah sebaik-baik amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat ayat 33 yang berbunyi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan mereka yang menyeru kepada Allah SWT dan berkata bahwa aku adalah termasuk orang-orang yang beriman. Disinilah kita bisa mengetahui bahwa dakwah adalah sebaik-baik perkataan, sehingga dia bisa dibilang sebaik-baik amal. Kemudian yang ketiga adalah dakwah ini adalah inti dari tugas para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya telah kami utus kepada setiap umat itu rasul untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Serta yang terakhir adalah keutamaan dakwah adalah agar kita mendapatkan hidup yang rabbani. Di sini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Jadi ketika kita pengen hidup yang rabbani, yang emang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebaik-baik manusia, maka kita nggak cuma belajar Quran tapi juga mengajarkannya. Kita nggak cuma baik buat diri kita sendiri, tapi kita juga mengajak orang lain buat berbuat baik gitu. Aku ya nggak sih aku penyampaiannya. Oke, maaf ya. Oke, aku pengen memperbanyak kerecehan, tapi karena ini kita nggak bisa interaksi jadi nggak bisa receh ya. Oke, selanjutnya adalah tahapan dakwah. Nah ini juga kadang-kadang yang sering jadi masalah di antara kita. Jadi kita tuh kadang-kadang terlalu tergesa-gesa gitu loh. Kita ngajak orang gitu, orangnya awam banget. Mungkin dia SD sampai SMA tuh nggak pernah mengenal Islam atau Islamnya masih Islam KTP. Sholat itu kalau pas Idul Adha, Idul Fitri dan juga pas sholat Jumat itu baru ke masjid atau mungkin pas lagi Ramadan aja. Terus tiba-tiba kita ketemu sama dia, kita ajak dakwah sama dia, kita ajak dia buat langsung apa? Misalnya langsung menanggalkan semua pakaian yang ketat, harus pakai hijab yang besar, bahkan harus tadaran atau misalnya harus meninggalkan semua celana jeans dan diganti dengan celana cingkrang kayak gitu ya. Ya mungkin beberapa orang bisa, tapi nggak semua orang bisa langsung ke sana karena emang dakwah itu punya tahapan-tahapannya gitu loh. Jadi yang pertama, ketika dia nggak tahu maka tujuan kita kepada dia adalah buat apa? Biar kita tahu tentang itu dulu gitu loh. Karena bisa jadi ada banyak orang yang nggak tahu tentang hal itu, misalnya kayak perbuatan syirik gitu kan. Sekarang misalnya ada barang hilang, mereka bertanya, yuk kita tanya ke anak-anak indigo kayak gitu. Ya itu ada satu perbuatan syirik, atau minta ke perbuatan ke jin kayak gitu kan, atau minta tolong ke jin itu kan ada salah satu perbuatan syirik. Tapi beberapa teman kita nggak mengetahui hal itu, maka tugas kita dakwah kita adalah bagaimana biar mereka tuh tahu bahwa ternyata ada loh syarat itu. Nah, kemudian selanjutnya apabila mereka udah tahu, maka selanjutnya apa? Jadi kita
berusaha berdakwah, gimana caranya biar mereka tuh memahami hal itu. Jadi nggak cuma sekedar tahu tapi juga paham. Dan ketika target bagi orang-orang yang sudah paham apa? Mereka itu bergerak, agar mereka itu beramal. Dan ketika mereka sudah beramal, nanti kita targetkan agar mereka bisa beramal produktif. Jadi amal itu nggak cuma amal yang asal-asalan, tapi juga ada produktivitas di sana. Dan saat ini sudah ada produktivitas, maka selanjutnya adalah agar bisa mencapai ridha Allah SWT. Jadi emang dakwah ini adalah mega proyek ya. Jadi emang ya pelan-pelan, jadi emang kita ubah pelan-pelan dari pengetahuannya, dari pemahamannya. Nah nantinya ketika emang dia tuh pengetahuan dan pemahamannya udah berubah, udah baik, dia udah punya pemahaman yang baik, insya Allah selanjutnya dia tuh bisa jadi orang-orang yang tegar, orang-orang yang kuat, orang-orang yang teguh berada di barisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi pelan-pelan ya, jadi nggak usah tergesa-gesa. Kalau kata Ustadz saya itu ya, tugas kita tuh cuma mengajak aja, perkara nanti yang datang berapa itu urusannya Allah. Jadi nggak usah lah baper-baper banget gitu. Ada kajian yang datang 5 orang ya nggak apa-apa. Bahkan kalau misalnya kajian yang mau buat pun ya udah nggak apa-apa gitu. Karena emang kita udah punya niatan buat menyampaikan kebaikan dan kita upayakan dengan metode yang paling baik. Tapi pada akhirnya kita berserah diri kepada Allah bahwa semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu. Dan untuk unsur dakwah atau anasir dakwah. Jadi untuk unsur dakwah kita bisa ambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Yusuf ayat 108. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya katakanlah inilah jalan agamaku, ini adalah jalan dakwahku. Aku dan orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Nah dari sini kita bisa ambil beberapa unsur-unsur dakwah. Yang pertama adalah yang pertama yaitu kul, katakanlah hai Muhammad, yaitu mengisyaratkan adanya syariat dakwah atau legalitas dakwah. Jadi bahwa dakwah ini memang perkara yang Allah yang nyuruh loh. Jadi dakwah itu bukan aku Huda yang nyuruh, tapi memang Allah SWT yang nyuruh, kan kul. Jadi kul ini perintah dari Allah SWT langsung. Jadi memang dakwah itu legal, resmi, dia adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hadhi sabili, inilah jalanku. Jadi menunjukkan bahwa dakwah ini adalah ya harus menggunakan dengan jalan yang Islam gitu loh. Jadi kita dakwah ya emang jalan yang ini, jalan yang Islam aja gitu. Ya nggak boleh kita kemudian campur-campur dengan hal-hal lain. Kita campur dengan isma lain karena ya emang Islam ya Islam aja. Islam udah punya konsep sendiri dan Islam nggak perlu dicampur dengan konsepsi-konsepsi yang lain itu. Kemudian yang ketiga adalah ad'u, yaitu aku mengajak menggunakan fi'il mudhari yang petunjuk bahwa dakwah ini nantinya adalah gerakan berkelanjutan sampai nanti hari kiamat tiba. Dakwah harus dan akan selalu berkesinambungan gitu. Jadi tinggal ini kemudian menjadi salah satu pertanyaan bagi kita, ketika dakwah itu masih akan terus berkelanjutan, kita mau jadi bagian dari dakwah itu atau enggak? Itu ya, itu pertanyaan di sana. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah ilallah, yaitu merujuk bahwa tujuan akhir kita adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ala basiratin anak, atas ala basirah, atas derajat yang nyata, bahwa kita menunjukkan bahwa kalau misalnya kita mau dakwah itu ya kita harus dengan pemahaman yang jelas, jadi bukan cuma disumpal-sumpali dengan dogma atau apa doktrin-doktrin aja. Ya emang kita pada iman kita tuh percaya aja, tapi kita percaya itu karena atau kita beriman itu karena kita paham bahwa iman itu seperti itu gitu. Jadi iman nggak perlu dipertanyakan. Jadi emang kita benar-benar harus berangkat dari pemahaman. Kemudian selanjutnya adalah ana, jadi menunjukkan bahwa di dalam dakwah juga kan di sini ana itu adalah Rasulullah SAW. Kita juga butuh sosok-sosok pemimpin seperti Rasulullah SAW. Wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikutiku. Jadi nggak cuma pemimpin ana tadi Rasulullah, wa man ittaba'ani, para sahabat. Jadi dakwah itu nggak cuma diikuti oleh pemimpin yang baik, tapi juga diikuti dengan orang-orang atau pengikut yang baik juga. Jadi teman-teman semuanya entah di posisi mana antum itu berada, mau jadi ketua, mau jadi staf, upayakanlah yang terbaik. Kemudian selanjutnya adalah subhanallah, menunjukkan bahwa dedikasi dan totalitas harus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ana minal musyrikin, menunjukkan bahwa target dakwah itu tadi, bahwa kita tuh nggak cuma menyembah Allah, tapi juga harus menjauhi tagut. Jadi ini adalah ada nafyu, ada isbat. Jadi seperti la ilaha illallah. Jadi
kalimat tauhid itu bukan cuma mengatakan bahwa Rabb kita adalah Allah, tapi kita juga menyatakan bahwa tidak ada satupun ilah atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga sama. Jadi emang dakwah itu nggak cuma kita ngajak beribadah pada Allah aja, tapi terus kita kemudian bilang nggak apa-apa lah, itu agama X juga benar kok, agama Y juga benar. Nggak gitu, karena emang kita harus benar-benar memahami bahwa Islam satu-satunya agama yang benar, itu yang harus kita pahami. Meskipun kemudian ya kita nggak ketika ketemu sama orang yang berbeda agama terus kita bilang kamu sesat weh, nggak gitu juga itu kok. Tapi dalam hati kita harus kita maknai dalam bahwa ya Islam adalah yang paling benar dan yang itu salah. Meskipun kemudian kita tadi ya nggak boleh di mana-mana terus kita coba menyalahkan orang lain karena nanti nggak sesuai dengan salah satu metode dakwah juga itu. Misalnya dari dakwah yang tepat ya, yang pertama adalah Robbaniyah. Di mana Robbaniyah berarti kita orientasikan dakwah kita Allah Subhanahu wa taala, kemudian Islam first. Jadi ini yang kan sering ya sekarang tuh orang-orang yang terlalu fanatik dengan golongannya. Padahal sebenarnya dakwah yang baik adalah ketika kita tuh mengutamakan kepentingan Islam di atas kepentingan golongan. Jadi ya yang kita bawa itu adalah dakwah Islam, bukan dakwah golongan. Perkara nantinya dia mau ikut cara mana yang mau dia ikuti, itu terserah dia, tapi seenggaknya tujuan utama kita adalah bagaimana mengajak orang itu berislam gitu. Jadi nggak perlulah kita kemudian saling bersengketa wong sama-sama Islamnya kayak gitu. Sebenarnya adalah komprehensif. Jadi dakwah kita tuh benar-benar komprehensif, nggak cuma sebagian. Terus kemudian kita beriman kepada satu ayat, terus kemudian tidak beriman kepada ayat yang lain. Misalnya kayak kita sepakat kalau misalnya riba itu haram, tapi kita nggak sepakat kalau misalnya Islam membolehkan poligami. Ya gitu, karena emang kita di Islam ini udah sempurna gitu, konsepsinya udah sempurna, maka apapun yang ada di Islam itu seolah adalah yang paling baik karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah memutuskan. Jadi emang dakwah itu adalah harus komprehensif. Kemudian soalnya adalah aktual. Di mana aktual berarti kita tuh nggak konservatif, kita harus harus bisa menyelesaikan zaman. Ketika dulu dakwahnya di kajian-kajian dan sekarang udah ada TikTok, udah ada Instagram, ya kita ambil aja dakwah di sana. Nggak apa-apa. Kalau dulu misalnya masih pakai kitab kuning, sekarang udah ada proyektor dan laptop, ya pakailah itu agar dakwahnya itu bisa sesuai dengan perkembangan zaman tanpa melupakan inti dari dakwah itu sendiri. Sebenarnya adalah universal di mana Islam ini sifatnya tuh applicable, entah diterapkan di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi nggak ada tuh namanya Islam cuma cocok di sini atau cocok di sana. Ya emang Islam tuh secara umum bisa diterapkan dimanapun. Kemudian ada di beberapa perkara furu'iyah atau perkara cabang yang emang berbeda-beda, tapi pada dasarnya perkara tauhid atau dakwah yang intinya itu ya bisa kita terapkan di mana saja. Soalnya ada ilmiah, jadi emang di dalam dakwah juga kita harus berilmu. Jadi emang kita harus ada ilmunya. Nggak boleh nih kita tuh asal-asalan isi dakwah kita. Makanya ini juga jadi pesan buat kita untuk terus kemudian menuntut ilmu. Kemudian Islam worldview. Jadi di sini tadi yang udah saya singgung juga bahwa Islam punya konsep secara pandang sendiri. Ibaratnya kayak gini. Kita misalnya punya kacamata. Nah, kacamatanya coba kalau teman-teman pernah pakai ya, yang dulu kan kacamata hadiah Wings, yang kacamata tiga dimensi yang merah biru itu. Nah, ketika kita pakai kacamata kan kita juga kemudian melihat bahwa dunia menjadi merah biru, padahal sebenarnya dunia nggak merah biru. Nah, itulah kacamata itu adalah cara pandang kita. Maka kita udah punya cara pandang Islam di mana kita tuh pakai kayak seolah punya kacamata yang itu Islam. Oh, gini. Oh, misalnya kita lihat suatu, ini cocok nggak ya dengan yang Islam ajarkan? Oh, ini benar nggak ya sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu. Kemudian misalnya adalah transformatif. Jadi emang benar-benar kita bertransformasi dari tadi jahiliyah ke Islamnya, dari bulak gulita ke terang benderang, dan ini yang bisa kita bilang radikal. Jadi emang Islam sebenarnya radikal ya, karena emang kita radikal itu artinya kan mengakar. Emang kita udah punya konsep sendiri, kita nggak bisa dicampur dengan isme-isme atau hal-hal lain seperti itu. Ini adalah, nah nih, gimana cara dakwah yang tepat? Yang pertama adalah mudahlah, jangan dipersulit. Nah ini salah. Ini yang kedua. Jadi yang pertama adalah berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar akalnya. Ada salah satu hadis yang sebenarnya waktu saya cek tuh dia bukan hadis, tapi bukan oleh Ali radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, umirna an haditsan nas ala qadri uqulihim. Kita itu disuruh buat berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Nah ini yang kadang-kadang jadi salah satu penyakit juga.
bagi kita ya kaum akademisi kan kita kuliah ya. Nah, ketika kita turun di masyarakat, bahasa yang kita pakai di masyarakat itu ndaki-ndaki kayak gitu loh. Jadi kita bawa transformasi, kita bawa kata-kata universal. Lah mbok de sing gaweane ning pasar, Pak De sing gaweane macul ya gak ngerti loh artine universal ki apa, artine radikal ki apa, komprehensif ki apa gak ngerti. Makanya kita harus upayakan berbicara dengan manusia itu sesuai dengan kadar akalnya yang bahkan kalau bisa kita sampaikan dengan gaya yang mereka sukai gitu. Misalnya harus kita sisipkan komedi ya sisipkan aja kayak gitu. Makanya saya itu sering kalau misalnya lagi ngisi di desa-desa saya awal dengan ngapunten nggih Pak Bu. Kan iki kula ngagem bahasane gaduh-gaduh. Kan buat apa biar kita ada kayak semacam apa menyambung gitu loh. Orang-orang itu terbiasa menggunakan bahasa Jawa kromo inggil, maka saya upayakan sebisa saya gimana caranya biar saya tuh bisa berbicara dengan akar mereka dan nggak usah pakai istilah daki-daki. Karena ketika kita tuh di luar forum akademis ya, pakai istilah daki-daki itu nggak menunjukkan kepintaran kita, cuma menunjukkan bahwa kita tuh nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Gitu. Yang kedua adalah mudahlah, jangan dipersulit ya. Jadi ini salah satu hadis yang atau salah satu sifat yang bisa kita ambil adalah salah satu contohnya misalnya apa ya salah satu yang mudah dengan bersulit ya. Oh, itu. Jadi misalnya kan kadang-kadang kita punya prinsip ya. Atau misalnya kayak setelah i'tidal nih atau contoh yang pertama itu baca bismillah, jahar apa sir. Nah, itu kan ada perbedaan khilafiyah. Ya terus jangan kemudian kita terlalu persulit. Misalnya kayak kita tinggal di lingkungan yang di sana jahar terus kita kayak terlalu ekstrim, pokoknya aku ngene ya kudu ngene. Akhirnya kita sampai dijauhi masyarakat nggak gitu. Tapi udah jangan dipersulit ketika memang itu cuma perkara furu'iyah, bukan perkara yang harus misalnya harus mengadakan agama atau perkara syirik. Kan cuma antara bismillah atau enggak bismillah itu kan masih perbedaan pendapat yang khilafiyah. Ya udah enggak apa-apa gitu loh. Meskipun kita meyakini lebih sahih atau asah yang enggak baca bismillah dengan jahar, tapi kan masih ada yang membolehkan atau yang mengatakan bahwa bismillah jahar itu boleh. Makanya ya udah enggak apa-apa. Kita lebih fleksibel pada perkara-perkara yang furu'iyah. Jadi enggak perlulah persulit kalau emang enggak sulit. Karena emang sebenarnya Islam itu agama yang mudah itu loh. Itu. Jadi ada dengan hikmah dan mau'idhah hasanah. Jadi ini salah satu tingkatan dakwah juga. Jadi dakwah itu yang pertama adalah hikmah. Jadi hikmah itu adalah hakim atau hakam dengan bijak. Jadi kita ajarkan cara yang berdakwah pada kita dakwah itu dengan bijak. Jadi komunikasinya itu dengan persuasif. Terus kita benar-benar kayak komunikasi kayak kita benar-benar cinta gitu loh. Jadi emang dakwah itu adalah karena kita cinta kepada orang, karena kita pengen mereka itu merasakan apa yang kita rasakan. Makanya yang pertama adalah dengan hikmah dulu. Yang kedua baru mau'idhah hasanah dengan nasihat yang baik. Jadi yang pertama kan kita tuh mau PDKT sama orang kan nggak mungkin dengan ya PDKT kamu tiba-tiba langsung hai tahu nggak sih Rasulullah SAW bersabda ya ma'syarus syabab nah, itu terus kita PDKT ke apa calon akhwat enggak calon akhwat ya ke seseorang tiba-tiba ngajak apa nyeritain semua hal tentang ta'aruf ya itu kan nggak gitu juga tapi kita dengan hikmah dulu kita ajak persuasi baik-baik kita sambung empati kita terus kita apa satukan frekuensi bicara kita itulah hikmah jadi kita bijak dan personal oriented baru kemudian selanjutnya adalah mau'idhah hasanah dengan nasihat yang baik dan terakhir kalau memang nggak bisa dengan mau'idhah hasanah ada lanjutannya yaitu wajadilhum billati ahsan yaitu berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik itu. Oke, selanjutnya adalah setelah kita udah mengetahui caranya, maka implementasinya apa sih? Nah, yang bisa kita implementasikan yang pertama adalah kita bisa dengan cara meng-share yang baik-baik. Kita kan diberi kesempatan buat bermedsos ya, entah itu Instagram, WhatsApp, Twitter. Nah, usahakan yang kita share itu yang baik-baik. Bolehlah sekali kita nge-share tentang film Marvel misalnya, tapi upayakan gitu loh, yang kita share atau kita tuh bisa semudah itu nge-share ayat hadis atau sesuatu hikmah atau komik-komik kayak itu kan banyak ya sekarang komik-komik Islami kita share aja di timeline kita itu insya Allah bisa menjadi salah satu hasil dakwah juga. Kemudian yang kedua adalah kita bisa dengan berprestasi. Kalau kata salah seorang itu yang pernah saya lihat videonya bahwa ketika memang belajar adalah ibadah maka berprestasi sendiri itu sendiri ada dakwah karena kita bisa membuktikan oh ternyata dai itu nggak cuma orang-orang yang kerjaan di masjid aja, tapi mereka bisa menguasai mimbar-mimbar ilmiah. Oh ternyata dai itu bukan cuma orang-orang yang suatu hanya rajin, tapi mereka juga adalah orang-orang yang belajarnya paling rajin juga. Kemudian yang ketiga adalah tunjukkan akhlak yang baik. Nah, ini juga poin yang menurut saya paling penting banget.
Jadi jangan sampai ketika ada kemudian orang-orang yang bilang, oh dai loh, tapi kok akhlaknya ngono ya, kok kalau anaknya kok suka marah-marah, kok kalau orang tuanya suka membentak. Jangan sampai muncul hal-hal seperti itu ya. Kita bukan akhlak kita paling baik di hadapan manusia itu seperti apa. Yang keempat adalah integritas, yang kemarin sudah saya sampaikan juga, bahwa jangan sampai kita tuh punya banyak alasan. Kan sering banget sekarang tuh orang tuh alasannya karena ikut lembaga dakwah, karena ikut organisasi, sampai dia kemudian ketika ada tugas kelompok nggak pernah dikerjain. Itu adalah salah satu PR banget. Jangan sampai itu terjadi. Bagaimanapun dakwah itu fardu kifayah. Bisa dibilang itu dakwah itu fardu kifayah. Dengan mengerjakan tugas adalah fardu ain. Jangan sampai gara-gara dakwah menjadi alasan kamu terus kemudian lari dari suatu amanah, lari dari tugas yang harusnya kamu kerjakan. Itu jangan sampai banget. Soalnya adalah kita harus memiliki akidah yang kuat ya. Jadi kita harus kita hindari takhayul kita terus berilmu, beramal lagi. Dan terakhir adalah dengan kita menjadi baik dengan kita bina ukhuwah yang baik, kita cari teman-teman yang soleh, kita tunjukkan bahwa orang-orang yang satu kalau berkumpul itu menciptakan suatu lingkungan yang betul seperti ini gitu loh. Kita kumpul tuh ya kita nggak gibah, kita kumpul kita bahas proyek-proyek kebaikan seperti itu. Sebenarnya sebelum saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk orang baik. Yang pertama adalah pesan dari Hasan Al-Banna ya, bahwa nahnu du'at qabla kulli syai'. Jadi kita ini dai sebelum kita jadi yang lainnya. Jadi buat teman-teman semuanya mau jadi profesi apapun antum nanti kemudian, ingatlah bahwa antum itu adalah dai gitu loh. Antum tetap bisa menyampaikan meskipun mungkin nggak harus antum nggak harus jadi ustadz, tapi antum bisa tetap jadi dai. Sesederhana kayak ngajak, yuk sholat, yuk sholat duha, yuk puasa, yuk, itu adalah dai. Jadi nggak harus kalian tuh menguasai hukum sholat dari awal sampai akhir, sampai daki-daki perbuatan di antara ulama, enggak. Tapi minimal kita tuh bisa ngajak orang buat jadi baik, itu wajib. Makanya mau jadi apapun profesi kita, menjadi dai itu tetap kewajiban kita. Itu. Soalnya adalah kita harus punya kapasitas jalan dan sesuai dengan kapasitas. Jadi ini yang sering jadi masalah juga ya. Kan ketika ada orang-orang yang mungkin dia dai yang bagus, public speaking-nya bagus, tapi mungkin ilmunya nggak terlalu banyak, yang kan masih kurang ya. Nah, usahakan adalah jangan sampai kita tuh menjauh sesuatu yang bukan di luar kemampuan kita. Misalnya kayak aku seorang dokter nih, terus ditanya tentang hukum ribawi atau hukum bank riba, sementara aku tuh nggak pernah belajar di sana. Ya jangan ngasih tahu dulu, kecuali kalau teman-teman semuanya kapasitasnya di sana atau pernah mengkaji ilmu itu. Jadi sesuaikan dengan kapasitas teman-teman semuanya. Yang ketiga ada inklusif, ya udah saya sampaikan juga ya, bahwa jadilah inklusif kepada teman-teman yang lain. Jangan jadi orang-orang yang eksklusif. Kalau perlu nih, misalnya kita pengen, kan salah satu yang inklusif, misalnya kayak sekarang ya di lagi film Marvel. Ya kalau ketika teman-teman pengen diterima di kalangan yang cowok-cowok, ya udah pelajari film-film Marvel itu biar ngobrol itu nyambung gitu loh. Masa yang lain ngomongnya Captain America mati atau ngomongnya Iron Man mati, terus kamu tiba-tiba datang terus bilang kulo nafsin nggak ikut, kan bisa kita kaitkan, terus kan nggak mungkin nanti bapak bilang kayak tahu nggak sih sholat duha itu hukumnya sunnah loh, nggak mungkin lah, orang bakal itu kan sama kalian. Tapi kita bisa mulai dengan obrolan yang baik dulu dengan teman-teman semuanya, kita sambung empati yang baik dengan mereka ya, dengan tadi misalnya lagi pada ngobrolin civil war ya, kita bisa ini paling nggak dikit-dikit mengetahui, oh civil war itu ceritanya kayak gini. Lagi pada ngobrolin Messi versus Ronaldo kayak itu ya, kita bisa lah nyambung dikit-dikit. Atau yang cewek-cewek misalnya lagi bahas tentang jilbab, enaknya jilbab Virgo enggak, atau cara pakai eyeliner, highlighter sama kontur, ya kita bisa lah dikit-dikit nyambung, oh itu ternyata belum make upnya namanya eyeliner, kontur, highlighter. Jadi jangan sampai kolot-kolot banget gitu ya. Dan jangan berhenti belajar, ini poin penting juga, karena fakidu syai' la yu'ti, karena orang-orang yang punya apa-apa itu nggak bisa ngasih. Makanya kalau pengen dakwah ya kita harus punya ilmunya. Jadi jangan pernah teman-teman semuanya berhenti belajar. Terus belajar sampai akhir hayat kita gitu loh. Ibaratnya ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita yang mereka itu udah LC, bahkan dokter, profesor aja, mereka itu masih sering baca buku, mereka itu masih ikut taklim dan kajian. Masa yuk kita yang ilmunya cetek banget, yang gak ngerti apa-apa, yang gelarnya gak ngerti apa-apa, malah masalah belajar kan ya ngisini-sini toh ya. Jadi jangan sampai berhenti belajar terus sama menimba ilmu, karena seandainya kita belajar terus kan tuh nggak akan pernah juga cukup gitu loh. Jadi ilmu itu sangat luas banget. Dan jangan pernah minder buat belajar. Itu poin yang sudah saya sampaikan kemarin ya.
Kan sering banget kita tuh ngerasa kayak, wah aku tuh merasa di kajian itu isinya orang-orang yang alim semua ya, bahwa mereka tuh hafiz-hafiz, mereka tuh lulusan pesantren. Ya kita harus sadar gitu loh, mereka yang hafiz, yang lulusan pesantren aja masih rajin ngaji. Masa toh kita yang bukan apa-apa malah malas-malasan ngajinya. Makanya nggak apa-apa, ikut aja ke forum-forum kajian itu, kita datengin dulu, kita merasa syukur dulu nggak apa-apa, tapi kita harus lebih daripada mereka. Insya Allah kita bisa nyusul mereka dalam kebaikan. Dan terakhir ini, tentang kapitalisasi kebaikan. Jadi ini adalah satu poin penting, yaitu tentang amal jama'i. Iya sih, kamu sendiri tuh udah bisa, mungkin ketika kamu dakwah kamu bisa ngajak 1, 2, 3, 10 orang. Tapi bagaimana seandainya kamu bisa mengajak pemerintah, kamu bisa mengajak orang-orang, mungkin kamu bisa jadi gubernur atau apapun, mungkin kamu akhirnya bisa bikin sekolah-sekolah gratis, bisa bikin pesantren-pesantren gratis, itu kan lebih baik lagi kan. Nah, makanya kebaikan misalkan kapitalisasikan itu dengan apa? Dengan amal jama'i, dengan organisasi, dengan ikut komunitas, dengan ikut suatu wadah gitu. Jadi jangan berjuang sendirian. Kalau memang ada temennya ya berjuangnya bareng-bareng itu. Karena bisa jadi kan masing-masing kita punya potensi. Ada yang potensinya itu nyari duit, ada yang potensinya itu ngomong, ada yang potensinya itu jadi arsitek, bangun gedung kayak gitu, mengusahakan gimana caranya biar pesantrennya itu megah tapi murah. Nah itulah kapitalisasi kebaikan. Dan ingat amal jamaah itu nggak harus semuanya mengerjakan satu hal. Bisa jadi di dalam amal jamaah itu kamu tugasnya perannya A, kamu perannya B, kamu perannya C, tapi kita punya tujuan visi yang sama, yaitu li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat ini. Mohon maaf kalau misalnya terlalu cepat ya. Tapi ini udah 30 menit lebih. Kayaknya semoga nggak bosan ya, dan maaf kalau nggak bisa banyak mereceh karena kita nggak bisa interaksi langsung. Terakhir ini quotes dari saya. Ingat bahwa nggak ada yang mustahil di muka bumi ini, karena apa yang jadi dengan manusia bisa terwujud di tangan mereka yang percaya janjinya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata, atau jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di Instagram atau Twitter Huda Syahdan, atau @imanhudasyahdan@gmail.com, atau WA atau Tumblr saya. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kok nggak mampu ini?